Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver. Nah, setelah berapa minggu nih, sekitar 2-3 minggu saya nggak ngevlog karena fokus ibadah puasa. Alasan sebenarnya. Kali ini saya ngevlog lagi. Nah, di samping saya ini sudah ada sebuah mobil compact SUV yang banyak menyedot perhatian ketika di launching di Gias sekitar 7 bulan yang lalu. Saya juga sempat bikin review first impression-nya ketika itu. Nah, sekarang saya akan bikin review yang lebih lengkap lagi karena ini waktunya panjang ya, pemakaian juga panjang, nggak cuma 1 hari, jadi saya bisa cerita lebih banyak lah tentang mobil ini. Cuman mungkin saya tidak terlalu detail ya soal model ya, tapi nggak apa-apa cerita sedikit ya modelnya. Ini modelnya kalau kita lihat, ini modelnya keren, modelnya atraktif, agresif, tampilannya dynamic shield-nya Mitsubishi yang baru, di lampunya model T-shape seperti ini, keren ya. Dan ada di bawahnya ini ada kayak garis-garis gitu ya, keren. Kalau nyala itu seperti anak tangga gitu. Grillnya juga keren, cukup besar, menonjol ke depan, sepertinya ada energi yang mau dilontarkan gitu. Kita kelilingin saja ya. Kalau secara ukuran, X-Force ini kurang lebih sama dengan beberapa compact SUV lainnya, nggak beda jauh. Kita kelilingin saja ya mobilnya. Dari depan nih oke, dari samping juga ya terlihat cukup maco, atraktif juga, agresif, terlihat agresif. Salah satu kesan maconya itu, gagahnya itu di sini. Nah, ini garis-garis dari fendernya ini cukup rame dan tegas ya. Ada warna hitam juga dan ukuran rodanya ini cukup besar. Hal ini yang membuatnya terlihat lebih gagah. Ini menggunakan ring 18 dengan profil ban 225/50. Velgnya keren ya, 2 warna. Dan untuk pengereman, untuk keamanan sudah ada disc brake, ada ABS, ada EBD, ada brake assist, lengkap pokoknya. Ini juga yang membuatnya terlihat lebih maco. Kenapa? Karena ground clearance-nya ini sangat tinggi, 225 mm. Jadi kalau melibah jalannya rusak atau berlobang, ini aman. Kita ke sisi atasnya. Nih, spionnya cukup mungil, ya imbang lah dengan bodinya. Sementara ini kaca samping ini melancip di depan, mengerucut ke belakang, dan di sini ini floating roof, mengerucut juga ke sini. Ke bawah dulu, roda belakang ini oke-nya lagi sudah menggunakan disc brake juga. Ini hal yang oke ya. Sekarang kita ke belakang. Di belakang nggak kalah kerennya, nggak kalah atraktifnya. Lampunya juga model T juga. Hanya saja di sini, ini lampu sennya yang ini terlalu kecil ya. Jadi kalau dinyalakan malam hari aja itu nggak terlalu jelas kelihatan, apalagi siang hari. Jadi ya kurang safety lah, harusnya lebih besar lagi ya. Bumpernya juga cukup besar, membuatnya terlihat lebih gagah ya. Garis-garisnya juga sangat berani, sangat agresif dan atraktif. Ini ada logo Ultimate, yang artinya ini adalah mobil dengan tipe tertinggi. Kaca belakang nggak terlalu besar, tapi cukup untuk mobil seperti ini. Ada defogger, ada wiper, ada high mount stop lamp, ada rear defogger, antenanya shark fin, dan oke-nya lagi, ini untuk membukanya, ini sudah ada power back door atau power tailgate, dan ada kick sensornya pula. Coba, mana nih? Saya tuh beberapa kali nyobain kick sensornya, kadang bisa tapi lebih sering nggak bisa. Sepertinya sensitivitasnya itu agak kurang ya. Coba lagi ya. Mana nih? DS. Enggak, itu juga. Tapi ini ngebukanya selain dengan kick sensor juga lewat sini. Nih. Jadi kalau nggak bisa kick sensornya, mungkin kotor kali ya, sensornya ketutup mungkin, jadi bisa tinggal pencet saja atau pakai remote. Ini ruang bagasi yang cukup besar dan ini ada covernya ya. Ini covernya elastis, tinggal dibuka saja. Dan kalau gerah bisa buat kipas. Kalau lagi ada acara outdoor, bakar-bakar bisa buat ngipasin api. Tuh bisa dilipat seperti ini. Taruh sini dulu aja. Dan ini ruang bagasinya, ini salah satu compact SUV dengan ruang bagasi yang sangat luas, sangat lebar. Dan ini lantainya ini bisa diatur seperti ini,
taruh di bawah artinya dia akan memberikan tambahan kapasitas bagasi, atau dibikin seperti ini jadi rata lantai. Ini enteng, tinggal diatur-atur saja. Dan di sini ini roda cadangan, tapi velgnya masih velg kaleng ya. Di kanan dan sebelah kiri ini juga ada space ya untuk naruh barang-barang kecil misalkan. Dan satu hal yang saya suka adalah di sini ada hooknya di sini satu, ini buat naruh barang gitu ya, nyantolin. Dan ada hook di sini nih. Nah, di 4 sisinya ini hal yang oke. Sini juga ada, di sini dan situ juga ada. Jadi kalau Anda kalau Anda bawa barang gitu ya, perlu diikat, jadi lebih aman. Semisal ini masih kurang luas, Anda mau bawa barang yang lebih besar lagi, ini taruh dulu ya sebelah sini. Ini tinggal dilipat aja jok yang tengah ini. Nah, Anda mendapatkan ruangan yang lebih luas dan cukup rata lantai. Dan kalau mau nutup pintu bagasi ini ada 3 cara. Ada 4 sebenarnya. 1 tinggal pencet di sini, 2 lewat kick sensor, 3 lewat remote-nya. Remote-nya seperti ini ya. Tuh, seperti ini. Ada tombol bagasinya. Yang keempat, ada tombol di kabin depan itu, di sisi driver. Kita coba lagi, saya penasaran dengan kick sensornya. Siap, nggak bisa, emang kurang sensitif ya. Dan ini bisa diatur juga ketinggiannya, serta ada memorinya. Ini kita tutup ya. Nah, kita pencet begini. Ini ketinggian dari bukaannya kap bagasi atau pintu belakang ini akan tersimpan oleh dia. Kita coba, kita tutup sekarang. Sekarang kita intip saja, ini ruang mesinnya. Ini mana bukanya? Ah, ini dia. Ini cukup berat ya, karena pelatnya tebal. Ini hal yang cukup oke ya. Dan ini mesinnya, ini sama dengan mesin expander. Ini mesin Mivec 1500 cc atau 1,5 liter yang mampu menghasilkan power 105 PS dan torsi 141 Nm. Saya nggak cerita banyak soal mesinnya ya. Hanya saja ini saya cerita dikit soal engine bay-nya ini. Di sebelah kanan kiri tuh nggak ada covernya, jadi kelihatan telanjang, kelihatan jelek jadinya. Nah, sekarang saya berada di jok baris kedua atau di belakang, karena ini 5-seater ya, 5 tempat duduk. Ini joknya cukup nyaman dan ini bisa diatur ya, recliningnya. Paling rebah tuh segini. Wow, lumayan rebah loh. Tuh, ini direbahin juga deh. Nah, biar rata. Ada 2 step tingkat kemiringannya atau recliningnya. Dan kalau yang bentuk seperti ini, posisi badan tuh cukup nyaman ya. Apalagi kalau dipakai untuk perjalanan jarak jauh itu ya. Ini cukup nyaman sekali. Dan ini joknya ini materialnya kulit, walaupun kulit sintetis ya. Di sini, di tengah ini bisa ditidurkan seperti ini menjadi armrest. Jadi kalau tidak ada penumpang kelima atau yang ketiga di baris belakang ini, maka yang tengah ini jadi armrest. Ini nyamuk. Ada buat nyimpen minuman. Sayangnya ini bilahnya itu jadi satu ya. Jadi apa ya? Ketika dilipat seperti ini kopong bolong. Tapi bisa juga sih untuk ngambil barang di bagasi ya. Jadi tinggal begini aja. Kalau nggak dipakai, nah ini jadi sandaran bagi penumpang ke-5. Sandarannya agak keras, ada headrestnya sih. Ya masih oke lah. Selain nyaman, ruangannya ini cukup lega ya. Apalagi legroomnya ini posisi saya berkendara, ini lebih dari 20 cm. Sangat lega sekali. Dan badan tuh tertopang dengan cukup baik. Tidak ada bagian yang mengangkat di sini, di bagian bawah ini. Dan untuk kenyamanan, di sini ada AC. Jadi penumpang belakang tuh
tidak perlu mengandalkan AC dari depan. Dan untuk ngecas gadget, di sini ada 2 power outlet, satu tipe C, satu tipe A, tinggal disesuaikan ya. Untuk penyimpanan cukup banyak. Di sini di door trim ini ada 2, atas dan bawah, dan di sini ada kantong khusus ya di belakangnya ini, di kanan kiri bisa naruh HP misalkan, dan ada kantong lebih besar di bawahnya. Ini hal yang oke, karena orang Indonesia itu butuh penyimpanan yang banyak, karena kalau bepergian selalu membawa barang yang lebih banyak. Satu lagi yang saya suka dari mobil ini adalah ada nuansa metalnya, dan bentuk handle pintunya ini oke sekali, terlihat kokoh. Dan di sini armrestnya ini bukan empuk sih ya, keras, tapi dibalut oleh lapisan kulit sintetis, jadi terlihat seperti agak empuk. Yang ini keras, dan di sini ada black piano. Di sini ada hand grip, ada cantolan juga kanan dan kiri. Kalau Anda naruh baju gitu tinggal di sini. Lampu kabinnya seperti ini, agak remang-remang tapi lembut ya. Sekarang di kabin depan, ini kabin yang bisa dibilang cukup mewah. Ntar kita nyalakan saja dulu. Oh, langsung sambut dengan X-Force di cluster meternya. Ini cluster meternya oke ya, cukup lengkap, banyak fitur-fiturnya. Tapi kita ke ini dulu, secara keseluruhan. Ini kabin depan ini terlihat cukup mewah, cukup modern, dan garis-garis itu perpaduan antara garis yang tegas dan manis. Sudut-sudutnya itu oke sekali, saya suka ini. Tapi ini materialnya plastik dan keras ya, dan di sini ini kain. Sebenarnya ini warnanya oke ya, membuatnya terkesan lebih mewah, lebih elegan. Tapi ini cepat kotor, dan membersihkannya tentu lebih sulit dibandingkan dengan misalkan dengan bahan plastik seperti itu. Hal yang mencolok di sini adalah ada seperti monitor perpaduan antara head unit dengan cluster meter. Ini cukup besar, 12 inci. Dikit lagi udah kayak TV. TV itu paling kecil berapa? 14 inci ada zaman dulu. Ini beda dikit. Dan menunya cukup banyak. Jadi karena ini sangat mencolok ya, saya kesini aja dulu. Ini menunya cukup banyak. Tuh bisa di split 3 seperti ini. Macam-macam fiturnya. Sampai ada indikator voltase segala. Ini ada GPS, ada altitude segala, ada sudut kemiringan dari mobil. Ini lengkap sekali. Ada kompasnya juga. Ada lagi nih informasi apa lagi nih? Informasi setir, kemiringan setir tuh. Nah, Anda kalau suka nggak yakin, suka nggak pede ketika parkir, ini setirnya miring apa enggak ya? Nah, dengan ini terselesaikan. Ada lagi indikator EYC, termasuk posisi rodanya, kemiringan rodanya. Traction control juga ada indikatornya. Terus responsif apa ini? Nah, responsif ini ada torsi, ada akselerasi, ada indikator full economy, driving score. Nah, ini ada driving score. Ini skor dari berkendara kita ya. Ada customize. Oh, bisa diatur. Tadi yang ini yang voltase tadi, sama ada ini tanggal, hari, termasuk ada fuel indikatornya. Nih menu-menunya itu ada Android Auto, ada Apple CarPlay, ada buat link, ada telepon, multimeter, macam-macam. Vehicle setting, drive mode itu. Nah, ini drive mode ada 3 ya. Ini karena lagi muncul drive mode di sini. Ada apa selektornya? Normal, wet, atau jalanan yang basah, hujan, gravel, mud, atau jalan yang berlumpur. Oke sih, ada drive mode-nya. Cuman gini, ini mobil compact SUV, penggunaannya tentu saja lebih banyak di dalam kota. Kalaupun keluar kota, kalaupun ke medan yang berat, itu yang off-road sangat ringan. Saya nggak yakin mobil ini bisa lewat di off-road yang menengah misalkan. Artinya apa? Potensinya untuk melewati lumpur, jadi pengaturan seperti yang tadi. Nah, ini lumpur itu ya mubazir ya, bukan 4x4 juga, tapi oke lah. Kita ke cluster meter, jadi saya bingung nih, mau setir dulu atau cluster meter dulu? Cluster meter aja, kan ini sebelahannya. Nah, cluster meternya ini 8 inci, cukup gede juga. Tampilannya cukup kaku, ini digital, semuanya sebuah digital.
pengaturannya di sini cukup lengkap. Ada rata-rata penggunaan BBM, termasuk indikator itunya, indikator konsumsi BBM. Ada EYC, Active Yaw Control, plus Wheel Control. Ada kompas tadi, ada Android Auto. Cukup banyak sih, termasuk displaynya. Ini bisa diatur, ada 2 pilihan, seperti ini atau yang satunya. Nah, seperti ini lebih lengkap. Oke sih. Setirnya ini oke. Dan di sebelah kanan itu ada cruise control, sebelah kiri itu untuk pengatur audio. AC-nya ini hal yang oke lagi, sudah dual zone, ada Nano X pula, bahkan ada fitur dry, ada defogger depan juga, ada rear defogger, bahkan ada memori. Jadi kalau Anda menyimpan settingan AC di sini, Anda pencet, nah kalau pencet lama dia akan menyimpan. Begitu dinyalakan langsung ke posisi yang tadi. Di bawahnya ada power outlet yang lighter sama USB outlet tipe C dan tipe A. Dan di bawahnya itu ada wireless charger. Shifternya seperti ini, cukup mungil ya, terlihat cukup modern. Start and stop engine buttonnya itu di sebelah kiri, di sebelah sini di konsol tengah, di atasnya drive mode. Nah, ini ada electric parking brake dan auto hold-nya, cuman posisinya sebelah kiri. Andaikan ini pindah ke sisi kanan lebih oke. Ini ada cup holder, ada armrest, nggak bisa maju mundur. Ini satu hal yang saya suka adalah di sini dua penyimpanan ini ada ventilasi AC-nya. Jadi kalau Anda naruh minuman di sini, jadi lebih dingin dan lebih awet kalau makanan ya. Ini sama kayak R3. R3 tipe 2 tertingginya ya. Ini lupa tadi setirnya. Mumpung ingat, ini ada tilt dan teleskopingnya. Walaupun nggak panjang-panjang amat ya. Saya belum cerita jok ya. Joknya cukup enak sebenarnya. Ini cukup ergonomis, bisa menopang badan saya dengan cukup baik, cukup nyaman. Tapi posisi itu cukup tinggi. Jadi kalau ini paling rendah loh. Kalau ditinggikan ini kan ada high adjusternya ya. Jadi lebih tinggi. Hanya saja, ini kalau ditinggikan tuh yang meninggi bukan joknya, tapi dudukannya saja. Jadi agak kurang oke lah ya. Nih, kalau ditinggikan seperti apa? Mentok ya. Tuh, seperti ini. Commanding kalau kata orang-orang. Kita ke door trim, keras juga. Armrestnya yang sini keras juga. Dan ini hal yang saya suka. Terlihat simple ya pengaturan power window dan spionnya. Khusus spionnya ini tidak ada selektor yang geser-geser gini, tapi tombol. Jadi kalau mengatur tinggal pencet. Nah, indikator ini nyala nih. Dan untuk penyimpanan cukup banyak. Di sini ada, di atas di armrest, di bawah itu cukup panjang, cukup besar juga. Di sini tadi sudah. Di sini juga ada ini penyimpanan dan warnanya ini saya suka. Jadi perpaduan warnanya itu oke. Ini warna hitam, ini warna apa nih? Warna putih-putih abu-abu gitu ya. Ini ada metal gun di sini. Ini agak apa namanya ya? Agak kecoklatan gitu, bukan coklat sih. Ya itulah pokoknya, Anda lihat sendiri. Dan sini hitam lagi. Ini hal yang oke. Satu hal yang saya suka dari mobil ini adalah audionya itu lebih bagus dibandingkan sebagian besar kompetitornya karena ini menggunakan audio Yamaha. Kita coba saja ya. Tuh. Tuh. Audionya oke sekali. Kok dangdut semua ya? Wow. Dangdut, banyak banget dangdut. Ini hal yang oke. Nah, sekarang kita test drive mobil ini untuk merasakan seperti apa sih rasa berkendaranya. Ini agak mendung ya, ini cuacanya berubah-ubah. Sebenarnya bagi orang yang puasa ini oke, nggak terlalu panas. Kita cerita dulu soal kekedapan kabin aja. Satu dulu soal posisi berkendara. Seperti yang saya bilang tadi, ini
joknya terlalu tinggi. Ini paling rendah seperti ini, jadinya seperti mengendarai MPV yang joknya tinggi. Cukup commanding ya kalau kata orang-orang tuh. Sebenarnya saya kurang terlalu suka posisi seperti ini. Beda dengan beberapa crossover ataupun SUV lainnya yang posisi joknya itu seperti semi sedan gitu ya. Jadi rendah, itu memberikan apa ya, rasa berkendara yang nyaman, terus nggak terlalu capek kalau perjalanan jarak jauh. Ini paling rendah aja segini. Kalau ditinggikan lebih tinggi lagi dan lebih kurang nyaman lagi. Terus yang kedua soal kekedapan kabin. Kekedapan kabinnya itu cukup oke ya, mereduksi suara dari luar, itu terisolir dengan cukup baik. Nah, hening jadinya. Kita coba buka aja ya untuk membandingkan. Nah, atmosfer di luar seperti itu. Kalau ditutup hening. Ini hal yang oke. Nah, bener udah mulai gerimis. Tapi kita lanjut aja deh. Satu hal yang saya suka, ini lagi mumpung gerimis ya, saya cerita ya. Ini tadi saya bilang wiper itu auto. Jadi kalau hujan, tiba-tiba lagi berkendara hujan, kita tidak perlu susah-susah mengaktifkan wipernya atau mengatur kecepatannya, karena itu aktif dengan sendirinya termasuk kecepatannya. Dia menyesuaikan antara derasnya hujan dengan kebutuhan sapuannya. Saya tadi kan cerita bahwa mobil ini memiliki banyak fitur yang apa ya, informatif gitu. Seperti ini, torsinya terpampang di sini, akselerasinya ada, termasuk sampai voltase dari baterai itu ada. Itu menurut saya itu sebuah kosmetik. Memang informasi itu penting, indikator itu penting, tapi seberapa sering orang butuh melihat torsinya, seberapa sering orang perlu melihat akselerasinya, seberapa sering orang mengecek voltase dari akinya, dan lain-lain tadi. Ini akan lebih bermanfaat kalau misalkan dijadikan fitur yang lain, fitur yang menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang. Di kompetitornya, di crossover yang lain atau di low SUV yang lain, itu ada fitur sensing. Di sini nggak ada. Tapi di sini ada hal yang tidak ada di sejumlah mobil lain. Apa itu? Blind spot warning. Di spion kanan kiri, kalau ada mobil atau kendaraan atau benda lain yang ada di area blind spot, dia nyala. Dan ketika kita ngasih sign, nah ini dia. Dia ada warning, tutut gitu. Jadi dia memperingatkan. Ini jadi pengingat bagi kita agar hati-hati. Kalau mau belok, hati-hati. Bisa coba ya, kiri ya, tuh kan. Didit. Karena di kiri ada mobil tadi. Di sini juga ada cruise control, tapi belum adaptif. Sementara kompetitornya itu sudah melengkapinya dengan adaptif cruise control. Kalau mobil ini ada fitur sensingnya, itu akan lebih gokil. Mitsubishi X-Force ini tidak ada opsi sunroof atau panoramic roof. Sementara di kompetitornya itu semuanya itu ada. Di Honda All New HR-V, di Yaris Cross, di Hyundai Creta, bahkan di Suzuki Grand Vitara itu ada. Ini nggak ada. Emang sih Indonesia itu negara yang panas karena negara tropis ya, matahari berlimpah. Ketika ada sunroof itu jadi lebih panas kabinnya. Tapi ini soal marketing sih, soal kondisi pasar. Bagi sebagian orang Indonesia, sebuah mobil yang ada sunroofnya itu memiliki nilai yang lebih karena dianggap sebagai fitur untuk mobil mewah. Kita sekarang berada di jalanan yang cukup lancar, ada kelokannya, ada naik turunnya, jadi cocok lah untuk mereview mobil ya. Kalau di kickdown itu ada jeda yang cukup lama, kurang responsif. Tapi saya sudah menguji mobil ini dalam waktu 5 hari ya. Emang ketika di putaran rendah itu di kickdown itu tuh ngeden itu apa ya, menahan gitu. Tapi berbeda kalau lagi melaju di jalan yang lancar dengan kecepatan cukup tinggi.
di putaran menengah hingga putaran atas, khususnya putaran atas ya, mobil ini cukup mengasihkan diajak bersenang-senang. Responnya cukup oke. Artinya ya nggak jelek-jelek amat sih kalau di putaran tinggi ya, khususnya putaran tinggi ya. Jadi ya cukup fun to drive Pak, untuk putaran tinggi. Tapi kalau putaran bawah seperti ini, kecepatan di bawah 70 ya jangan berharap gitu kan. Konsumsi BBM seperti apa? Konsumsi BBM mobil ini masuk dalam kategori irit ya. Dalam kota kecepatan 20-40 km per jam. Bahkan saya pakai di jalan yang cukup macet di Jakarta, macetnya Jakarta ada stop and go gitu, masih dapat di angka 15-16 km per liternya. Sedangkan kalau jalan tol atau jalan yang lancar itu lebih dahsyat lagi, bisa tembus 20 km per liter. Cuman nih satu lagi, ada catatannya, semua itu dipengaruhi oleh kondisi kendaraan, kondisi jalan, dan gaya berkendara. Mobil ini ada yaw controlnya. Kita coba, kita berputar di putaran O. Wow, oke sekali. Jadi ketika bermanuver, tadi putar balik di putaran O, jadi begini, benar-benar terbalik gitu. Dan saya agak ngebut, aktif yaw controlnya benar-benar bekerja. Jadi dia memberikan traksi yang lebih kepada roda bagian luarnya. Dan sekaligus mengkoreksi perputaran di kedua sisi rodanya. Jadi yang di dalam lebih pelan, yang di luar lebih cepat. Mobil ini harga barunya, price list resminya itu 412 juta. Emang mobil ini modelnya keren, tapi secara fitur kalah dengan yang lain, performa juga kalah dengan beberapa crossover lainnya, sementara harganya sama-sama di atas 400. Ini saya akan jalan agak kencang ya di jalan yang penuh tikungan ini. Ini ada indikatornya, setirnya, yaw controlnya. Tuh, indikatornya nyala. Jadi dia terlihat itu traksinya lebih itu kemana ketika berbelok agak kencang dan tajam. Wow, ini kelihatan kan di kamera kan? Suspensinya ini sama dengan Xpander Cross, sama dengan Xpander, cuman dia di jas ulang. Empuknya sih sama, kadar empuknya itu sama, agak keras, cenderung empuk gitu. Tapi pantulannya itu, apa ya, gaya main pegasnya itu lebih pendek. Sehingga ketika melewati jalan yang apa ya, yang ada polisi tidur, dia pantul sedikit, nguk mungkin gitu. Kalau yang mungkin nguk gitu, kalau ini nguk. Termasuk ketika melewati jalan yang tidak rata seperti tadi, melaju kencang, bermanuver, dia mampu menahan gaya gratifikasinya imbas dari ketika mobil berbelok gitu ya. Ini hal yang oke. Tapi gini sih, nggak ada yang sempurna. Bahwa mobil ini ada kelemahannya, kekurangannya iya, tapi juga kelebihannya banyak. Seperti yang saya bilang tadi, modelnya keren, agresif, atraktif, eye-catching di jalan ini. Untuk pamer oke lah, untuk menunjang penampilan oke mobil ini. Kenyamanannya juga oke. Kekurangannya ya tadi yang saya sebutkan tadi. Demikian saja Sobat Indi, review saya tentang Mitsubishi X-Force. Jika ada masukan, ada komentar, mau kritik juga boleh, silakan tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada pernyataan saya yang salah, silakan dikoreksi, tidak apa-apa. Karena sebagai manusia, ya mungkin ada salah juga kali ya. Dan bagi Anda belum subscribe, ayo subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan membantu channel ini agar semakin berkembang, semakin besar, sehingga menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tetap independen. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.